Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan atau kama qala. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait sekeluarga, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan Ibu Qari'ah Al-Quran beserta ibu-ibu dan adik-adik rombongan Maulid Habsyi An-Nida Putri dari Malingkong, dan yang sama-sama kita hormati Anda pembawa dan pengatur acara sekaligus sahibul bait pada hari ini dan juga seluruh hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada hari yang mulia ini Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia, yaitu majelis peringatan hari lahir, hijrah dan wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadi rahmat dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Sayyidul Mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau dari dulu ila akhir zaman. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, terlebih dahulu ulun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang ditujukan khusus kepada sahibul bait sekeluarga sekaligus kepada pembawa acara yang mana beliau sahibul bait pada hari ini juga sekaligus keluarga Bu. Alhamdulillah kami sepupu sekali. Jadi mama lawan mama ulun dengan mama beliau ini berdua adik. Awas ulun kada hilang ke sini, makanya disaru sih deh. Silaturahmi hari ini lawas kada tetamu ulun pandangan. Jadi mirip ya alhamdulillah. Pakula ya Allah bersepupu tadi, ya alhamdulillah. Jadi hari ini menghadiri peringatan Maulid Nabi sekaligus silaturahmi. Sebenarnya ulun anak Kemartapura dan banyak yang di kandangan ibaratnya mau undang ditolak berataan sudah. Yang hari Sabtu ini Pasidin yang menelpon rasa ada burung ngarep benang sana. Coba kan menolak. Gara-gara dulu ada tiupannya Presiden menelpon ulun. Ini lawas kada tatamu. Nah, jadi alhamdulillah hari ini hadir di sini mengucapkan terima kasih kepada kakak sahibul bait yang mengadakan acara pada hari ini, yang mana telah mengundang kita semua untuk berhadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait sekeluarga yang mengadakan acara ini maupun kita semua yang berhadir pada hari ini, mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW Allah mengampuni semua dosa kita, memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat, mengabulkan segala hajat-hajat kita, memberi rezeki yang halal, yang luas, yang mudah, yang barokah, dan mudah sabar taat, dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena tadi datang kada dari awal Bu lah, sudah pertengahan pihak berhubung ada tadi juga keluarga sepupu abah ulun meninggal. Nah jadi memanggil orang mati Bu, sawat tadi 6:30 kandangan. Nah tonton mandikan orang mati hanya tulak ke sini. Alhamdulillah kada sawat dihadang benar. Kada. Ini jadi minta reba ulun tadi datang. Nah, dan juga mohon maaf apabila nantinya di dalam penyampaian ulun maupun hal lain sebagainya ada terdapat kekurangan maupun sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Karena sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Man kathura kalamuhu kathura saqatuhu."
Barang siapa ya Rasulullah banyak bicaranya, niscaya banyak juga salahnya. Nah, jadi ulun minta rela berdua lawan pian sabarataan. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan menjadi keridhaan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah berada di hari ke-20 daripada bulan Rabiul Awal yang alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah, dan alhamdulillah kita bersyukur ditakdirkan Allah kembali hadir di majelis Maulid Nabi Muhammad SAW yang sudah tinggal 10 hari sesudah ini. Kalau di almanak boleh sampai 29 aja. Cuma alhamdulillah di sarurang sampai 30. Artinya lebihan orang bu 30 nggak ada kah, pokoknya kami tetap 30. Hanya bibinian tuh kayak itu bu jangan jadi orang tuh kawan nggak ada kah harus kawan. Yang lebih biniannya iya jadi orang apa harus terkuat di bumi ya binian. Ini kita binian sini di lakian di luar ya, kalau biar aja kadang-kadang. Masya Allah. Nah jadi alhamdulillah yang mana di bulan Rabiul Awal ini hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW bertepatan 12 Rabiul Awal. Nah yang mana baginda Rasulullah SAW adalah rahmat lil alamin. Nah, makanya apapun yang kita ada hubungan dengan Rasulullah SAW, sesuatu itu akan menjadi mulia. Nah seperti alhamdulillah mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, itu ada beberapa dari perkataan para sahabat, diantaranya sahabat Nabi kita yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau ini sahabat terdekat mulai belum diangkat menjadi Rasul Nabi kita sampai wafatnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW, yang bahkan kemudian jadi mertuanya Rasulullah. Nah, ujar Sidin, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa menafkahkan atau menggunakan harta sedirham untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, adalah ia akan menjadi kawan karibku di dalam syurga. Nah, mudah-mudahan Sayyidul Bait dikumpulkan Allah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang pasti akan berkumpul dengan Rasulullah SAW. Bila tak kumpul dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pasti tak kumpul dengan Rasulullah. Karena Rasulullah itu dekat benar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang sangat cinta kepada Rasulullah dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sadirham itu yang bahasa kita saduit perak, bari bahasa adanya seapapun kemampuan kita untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada janji dari sahabat Nabi untuk berkumpul lawan sidin karena di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua anggota, karena barata ini pasti pernah mengadakan di rumah ataupun orang mengadakan di masjid. Jadi orang berkumpulan 4 jua mengumpul pula. Jadi orang dilanggar kita beradakan maulid 4 jua mengumpul. Nah kita keluarkan itu berapapun, itu akan menjadi tabungan di akhirat. Nah, yang akan mudah menjadi keselamatan, kebahagiaan untuk kita sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Makanya ada diceritakan seseorang yang beliau ini seorang pemuda. Nah, pernah adanya ketika baterai kah? Ketika melakukan perjalanan, seorang pemuda tadi melewati ada orang mengatakan Maulid Nabi Bu. Lalu ketika itu beliau singgah. Nah, bahasa kita singgah ini kan ya istilah tuh ya ada di sarurang lah. Tapi karena hendak membesarkan Maulid Nabi juga umat hadir di situ. Ya. Hadir, selesai acara, boleh, ya kan dalam perjalanan tadi tertidur, ketika dalam tidur bermimpi. Dalam mimpinya bahwa inya ini ketika itu adanya hari kiamat. Nah, mimpi hari kiamat.
Biar bisa lah buat mimpi hari kiamat. Kan tejo itu. Ini sedin mimpi hari kiamat. Ketika itu dipanggillah nama-nama si Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, dipanggil nama-nama, disuruh masuk ke dalam surga. Ternyata namanya termasuk. Nah, sehingga dia pun ikut masuk ke dalam surga. Yang ternyata dilihatnya bahwa dia ditempatkan di istana yang sangat megah. Perhiasan yang luar biasa bagusnya, ada khadimnya, ada penjaganya, bidadari surganya, dan berbagai macam keindahan-keindahan surga. Kan surga itu yang kayak kita lah, apa disebutkan oleh Nabi kita, sifat surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar, sesuatu yang kada pernah dilihat oleh mata. Nah, kita buat kemana aja tak keliling dunia, bisa harusnya ada keliling dunia, istilahnya pernah kita ke tempat nang indah, nang barasa kita itu umumnya asa di surga. Kayak apapun nang kita lihat bagusnya, ada bayangan nang dilihat itu sama kayak di dalam surga. Arti nah, nah, jadi kemudian wala udhunun sami'at, dan kada pernah didengar oleh telinga. Kita kadang mendengar dari beberapa ulama ya kalau tentang sifat-sifat syurga, kayak apa indahnya, kayak apa bagusnya. Karena kalau kita bayangkan, lalu nang kita dengar itu walaupun bahimak bahasa kita lah ulama atau tuan guru mengisahkan keadaan surga belum pas lagi persis dengan keadaan surga yang sebenarnya. Walau khatara ala qalbi bashar, dan kada bujur kada pernah tanggeretek di dalam hati kita para sahaja mengenai itu kisahnya surga ini nang ini keadaannya kada mau pas napa nang kita khatarkan di dalam hati. Jadi Masya Allah, pokoknya surga itu sesuatu yang kada pernah dilihat, kada pernah didengar, dan kada pernah kita geritekakan di hati itu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan itu ketika ia masuk di dalam surga, si laki-laki tadi berjalan lagi ketika ia berjalan melihat ada bangunan yang jauh lebih indah dari yang ditempatinya, istana yang sangat megah. Lalu inya ini hendak masuk. Nah, ternyata ada penjaganya. Ujar penjaganya, ini kada untukmu, ini Allah sediakan khusus untuk orang-orang yang mengadakan maulid Rasul. Jadi istilahnya sudah Allah sediakan istana yang jauh lebih megah dari istana yang lain untuk orang yang membesarkan Rasulullah di bulan Maulid. Ya, alhamdulillah ya, ketika Allah memberi hidayah kepada kita untuk mengadakan maulid Nabi, artinya Allah hendak memasukkan kita ke dalam golongan orang yang hendak dimasukkannya. Nah, mudah-mudahan lah kita semua termasuk golongan yang disebutkan di dalam kisah tadi. Nah, mudah-mudahan termasuk, artinya golongan yang dikehendaki Allah untuk kita masuk ke dalam surga-Nya dengan keridhaannya. Lalu si laki-laki tadi kita sambung pulang mimpinya, kita bangun dari mimpi. Ketika kita bangun, ingat keadaan yang dalam mimpi tadi. Lalu hendak benar, artinya kayak apa aku nih caranya harus memasuki istana itu. Karena tadi sekadar hadir, lain tempatnya lawan orang yang mengadakan. Nah, lalu ini kan dari istilah jangan kita tuh orangnya kada suki. Dari mulai berisi kuitannya ini tukang tenon, kada banyak meninggalkan harta. Ada meninggalkan warisan hanya 1 dinar. Dan ketika wafat si mama, ujar nang anak si laki-laki tadi, aku artinya kada anak menggunakan harta mama ini kecuali di sana akhirat. Ketika itu ingat bahwa ada bersimpanan 1 dinar warisan dari mamanya. Dicarinya lah, lalu dibelanjakannya untuk peringatan Maulid Nabi. Nah, kayak itu ya macam apa istilahnya secukup nanginya 1 dinar tapi lalu mengundang jiran tetangganya, mengundang keluarga seapa mampu tadi. Nah, lalu mengadakan Maulid Nabi. Ketika malam tiba, sampai pulang
Nah ini kisah mimpi aja deh. Cuma mimpinya mimpi yang bagus. Nah ketika dalam mimpi datang ibundanya. Ibundanya ini dalam mimpinya ini dengan keadaan yang masya Allah luar biasa, berpakaian megah, perhiasan yang indah kada pernah dilihat mata, bagus saudara. Pokoknya datang tadi dengan keadaan yang anaknya terkejut melihat mamanya. Ketika itu bersalaman si anak kepada mamanya, dan mamanya ini mencium dahi si anak. Tanda sayang kita masih kayak itulah, cium kepalanya, cium dahinya. Nah itu bagus karena memang perintah Nabi yang kalau istilahnya kita bersifat kasih sayang tadi. Jadi ketika mencium anak itu ungkapan kasih sayang yang menjadikan Allah ridha mudah-mudahan ya. Nah jadi gitu si anak tadi mencium dicium mamanya, lalu cium mamanya berucap, "Nak, terima kasih." Artinya berkat jika mengadakan maulid Nabi, Allah mengangkat derajat aku. Nah, Allah mengangkat derajat mamanya dengan sebab anak mengadakan maulid Rasulullah. Kan itu tadi istilah harta mamanya ya, kalau bagi mamanya harta yang engkau seandainya pun bukan harta mamanya, kan setiap amal anak tuh sampai, setiap amal anak kuitan tuh dapat, amal kebaikannya dapat mamanya. Kan dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin. Apabila telah meninggal seorang manusia yang adalah seorang anak cucu Adam, itu putus amal kecuali 3 macam. Yang pertama, sedekah jariyah. Nah kita ketika pernah masa hidup bersedekah jariyah, baik itu untuk masjid kah, kita gunakan untuk sekolah kah, atau kita mau si orang menuntut ilmu kan, dan lain sebagainya, atau misalnya berisian sumur yang diwakafkan atau berisi tanah yang diwakafkan. Nah itu semua walaupun kita sudah wafat, pahala jalan terus. Masuk istilah kita di dalam kubur kadang mau beramal lagi, tetapi pahala jalan terus. Yang kedua, Rasulullah al-ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu bermanfaat itu kita ajarkan kepada orang jadi dapat pengetahuan, inya ma'amalkan, yang sudah walaupun inya mati sudah di dalam kubur, pahalanya jalan terus. Sugih wan amal, sugih lawan pahala, padahal ada beramal lagi di dalam kubur. Nah, yang ketiga, awal adil soleh, anak yang soleh. Setiap amal anak ya kalau kebaikan-kebaikan sampai kepada orang tuanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, jadi istilah salah satu bakti kita lakukan, setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu menjadi amal kebaikan besar kita dan untuk kebaikan kita yang sudah dikubur. Mudah-mudahan dapat rahmat ya Allah. Nah jadi itu tadi ujar mamanya, berkat engkau mengadakan maulid Nabi, Allah mengangkat derajatku. Karena apa yang dihubungkan dengan Rasulullah itu benar-benar masya Allah luar biasa ya Allah. Setiap yang kita lakukan walaupun umpamanya kita kadang melihat di dunia, di akhirat itu akan diberi Allah kemuliaan yang luar biasa. Karena hubungan dengan Rasulullah ini, jangankan kita orang yang beriman, kan banyak dalam sejarah masa-masa Rasulullah SAW. Nabi kita ini kan luar biasa perjuangannya mulai di Mekah sampai ke Madinah. Ketika di Mekah itu orang yang memusuhi si dino tuh banyak orang kafir. Terang-terangan ya kalau bila mendengar ada orang masuk Islam dicarinya, disiksanya. Itu perjuangan yang luar biasa beratnya ketika Nabi di Mekah. Nah ketika Nabi kita hijrah ke Madinah, di Madinah itu musuh itu orang-orang munafik. Orang munafik ini yang pura-pura masuk Islam, mengawani sahabat, mencari-cari celah hendak menghancurkan Islam, mencari-cari celah hendak menyakiti Rasulullah dan menyakiti para sahabat Nabi. Nah, sehingga masa Nabi di Madinah itu para sahabat itu selalu mengelilingi Rasulullah, kemanapun Rasulullah pergi diiringi. Karena banyak musuh yang kadang kelihatan yang bangsa kita. Nah itu luar biasa perjuangan Rasulullah. Nah jadi dalam masa-masa kehidupan Nabi pernah suatu kali kan ketika Nabi sudah di Madinah, lalu ada golongannya perang Fathu Makkah, perang pembebasan Mekah. Nah,
Sesudah selesai perang Fathu Makkah, Rasulullah ini kenangalannya ke bahasa kita nih. Lalu bersandarlah sedikit di tembok rumah orang kafir di Makkah. Rumah ini orang kafir isinya. Nabi kenangalan duduk bersandar di tembok itu. Ketika itu orang kafir ini sangat membenci Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu inya jangan kita ragup ya menutup lawang. Jandila mendadak geragupan mengatupi lawang mengatupi Nabi Jandila. Nah, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya malaikat Jibril, orang nang apun rumah ini sangat benci lawan pian. Artinya pian jangan bersandar di sini. Saking marasnya malaikat Jibril melihat Rasulullah. Ketika itu naik lagi pada laut turun lagi malaikat Jibril menghabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah berfirman. Artinya ya Allah Ta'ala hanya karena artinya orang kafir ini yang di dalam berkat Rasulullah ibu bersandar di tembok rumahnya, maka Allah membuka semua pintu langit. Allah membuka pintu langit, membuka rahmatnya dan memasukkan hidayah ke dalam hati orang kafir tadi. Sehingga nangaran Allah yang membolak-balik hati boleh satu saja. Orang yang asal baik jadi kada baik mudah. Orang yang asal baik, asal buruk menjadi baik mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, Allah masukkan hidayah. Orang kafir di rumah ini tiba-tiba hatinya apa ngarannya bak tagara kaganangan lawan yang di muka tadi, kaganangan lawan Rasulullah tadi. Dibukanya lah pintu rumahnya. Nah, lalu dipersilahkannya artinya dia masuk ke dalam. Nah, asalnya tadi menggadabuk lawan ini pulang menyuruhkan mempersilahkan dengan hormat Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Dan ketika itu Allah memberi hidayah kepadanya mengucap 2 kalimat syahadat langsung di hadapan Rasulullah. Nah itu anggaran Nabi kita itu rahmatan lil alamin walaupun kepada orang kafir. Di mana dapat rahmatnya? Orang kafir itu seandainya nyaman di dalam keadaan kafir, kekal inya di dalam neraka. Gara-gara Nabi bersandar di tembok rumahnya, sarumah itu dapat rahmat. Nah, karena apa? Gara-gara berkat Rasulullah tadi Bang. Di palaparannya aja jangan bahasa kita bersandar di tembok rumahnya aja, ya tuh sarumah itu dapat rahmat. Nah itulah bila Allah menghendaki rahmat kepada seseorang, Allah datangkan Rasulullah SAW. Nah makanya gue alhamdulillah tadi awali pembacaan maulid Nabi. Nah kalau peringatan maulid Rasulullah nih, dan kita yakini setiap peringatan maulid Rasulullah atau kita pembacaan maulid di bulan maulid maupun di luar bulan maulid, ketika kita sedang mahallul qiyam, Rasulullah itu hadir. Melihat kan kita kadang ya kan? Melihat kan kadang kita yakini ketika kita mahallul qiyam Rasulullah hadir. Nah, gitu. Dalam pembacaan maulid Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita didekatkan Allah dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bu Ayah membaca maulid atau apa isinya salawat salam kepada Rasulullah ya Allah. Orang yang mengarang maulid yang kita baca tadi Simtuduror Habib Ali Al-Habsyi, beliau orang yang di masanya sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang paling banyak bersalawat buat Rasulullah. Makanya dari Nabi kita aulan nasibi yaumul qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama kepada aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersalawat kepada aku ya Rasulullah. Makin banyak kita bersalawat kepada Nabi, makin dekat kita dengan Rasulullah SAW. Sedangkan salawat ini amal yang Allah perintahkan. Dan amal salawat ini yang Allah bukan hanya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bersalawat kepada Rasulullah. Allah bersalawat isinya memberi rahmat. Kita bersalawat isinya meminta rahmat. Nah, ayat apa? Nah, dalam ibaratnya ayat Al-Qur'an itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Itu luar biasa khitabnya. Bila kita dimudahkan Allah bersalawat, berarti kita orang yang terpanggil dari ayat Allah Ta'ala.
ada untuk manusia berataan apa ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas kata. Kalau ya ayyuhan nas umum manusia siapa aja disuruh Allah berselawat. Nah, ini Allah khusus menyuruh orang yang beriman. Jadi ketika Allah mampukan kita berselawat, berarti kita terpanggil termasuk orang yang diberi Allah keimanan. Alhamdulillah, maka iman ini tingkat masuk ke surga. Bila orang kada ada imannya, karya apapun amal di masa hidupnya, ada bakal masuk ke dalam surga. Bila orang ada iman, walaupun sekecil zarrah, seburuk apapun amal masa hidupnya, orang itu pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi iman yang penting dahulu. Nah, jadi bersalawat itu masya Allah. Apalagi kalau malaikat Jibril pernah datang kepada baginda Nabi, dia malaikat Jibril, ya Rasulullah, man shalla 'alaika salatan min ummatika, barang siapa bersolat satu kali aja dari umatmu, ujar malaikat Jibril kepada Nabi kita memberi kabar gembira ya Allah. Nah, Pak, kutibat lahu biha asyru hasanat, ditulis lisannya 10 kebaikan. Satu kali aja salawatnya, apalagi lebih artinya tak. Nah, kemudian lagi wa muhiyat anhu asyru sayyi'at, dan dihapuskan Allah Ta'ala 10 keburukannya. Nah, wa rufi'at lahu asyru darajat, dan diangkat Allah baginya 10 derajat dengan satu kali ini salawat. Makin banyak artinya tuh, kalau ya umumnya itu dia 10 kali main-main deh. Nah, ini artinya apa bahasanya, kabar ini artinya semakin banyak makin tinggi lagi derajatnya, makin banyak lagi Allah memberi kebaikan kepada inya. Ya, insya Allah. Kemudian Allah permudah kita mudah. Di lidah ketujuh mengucap, di hati ketujuh, di telinga ketujuh mendengar. Nah, itu semua sesuatu yang menghubungkan dengan Nabi kita, yang menjadikan derajat tinggi di akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ini manusia paling mulia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala, yang bahkan ya kalau mulai di dalam kandungan Sayyidah Aminah ketika hamil kada pernah merasa berat dan kada pernah merasa lelah, melahirkan kada merasa sakit. Nah, mereka istimewaan Rasulullah ya kan. Dan Nabi kita itu ketika dilahirkan, ada dalam rawi yang kita baca tadi mulai yang diwahina baraza itu, walidah makhduna makhulan maqtu'as surah. Beliau dilahirkan dalam keadaan sudah bakhitan, sudah bersunat. Nah, ada kayak kita kan, anak-anak lelakian bilanya lahir kan wajib lelakian bersunat kan. Kenapa? Itu mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu waktu bersunat umur 90 tahunan waktu. Jadi pakai kapak waktu itu. Kalau ini lelakian tahunan di luar itu bersunat kebertaan sunat. Nah, jadi bersunat itu wajib bagi lelakian karena ada najis yang ada di kemaluannya, makanya diwajibkan. Jadi bila punya anak lelakian belum bersunat, ada usah dibawa dulu ke masjid, karena kena menyebabkan orang nang tahayut inya ketika sembahyang batal sembahyangnya. Nah, jadi mengganggu. Artinya ketika kita punya anak lelakian belum bersunat, abahnya ke masjid, kalau enak bawa anak ikam jangan gini. Jangan dulu, ya kalau kecualinya sudah bersunat, kena ayo anak dibawa ke masjid hari Jumat. Nah itu. Nah jadi Nabi kita wulidah makhtunan makhulan, udah berjalak mata. Nah makanya jadi sunnah lawan kita berjalak mata, karena menjadi Nabi pun ketika beliau Nabi kita itu berjalak mata, yang bahkan mulai ketika dilahirkan. Nah kemudian lagi maqtu'as surah, dan sudah terpotong tali pusatnya. Jadi keistimewaan yang luar biasa. Beliau lahir dalam keadaan sujud dan telunjuk menuju ke langit, artinya sudah mengasahkan Allah mulai lahir. Nah, dan pertumbuhan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ada sama kayak anak-anak biasa. Beliau di usia 3 bulan, Rasul itu sudah bisa berdiri tegak. Ya di Malingkung adalah anak-anak 3 bulan bisa berdiri. Nah, ada jadi kok sama di kandangan udah ulang ada di usia Rasulullah 5 bulan beliau sudah berjalan.
dengan berjalan nang tekap nang laju sudah insya Allah. Ada 5 bulan akan bisa berjalan. Ulun cucu ulun lagi 10 bulan semalam menyerah berjalan 10 bulan. Belum berjalan nang 6, 7, 10 hanya umur 10 bulan. Wah ini parah buka ada setahun 4 bulan umurnya. Nah, kemudian Nabi kita di usia 9 bulan beliau fasih berbicara. Napa nang diucap Nabi itu fasih? Kan kalau ya kita akan setahun Nabi gini belum bisa berfasih, belum berpandir lagi paling mama apa itu kita panggil aja ujung-ujungnya aja. Nah, Rasulullah umur 9 bulan fasih sudah. Makanya Nabi itu afsahun nas, paling fasih manusia di dalam ucapan. Segala yang paling tuh baik, paling bagus rupa Rasulullah, paling bagus akhlak Rasulullah, paling bagus suara Rasulullah, paling bagus bersih kulit Rasulullah. Dan setiap apa yang istilah mata, hidung dan sebagainya Rasulullah tuh baiknya udah. Karena Allah menjadikan Rasulullah sempurna, kada ada celah dari lahir batinnya, yang akhlaknya Nabi itu pemaaf orangnya, apa ngarannya lagi, pengasih, penyayang, tawaduknya luar biasa. Pokoknya segala sifat kebaikan itu terkumpul oleh Rasulullah SAW. Nah makanya salah satu pesan Nabi kita untuk umat beliau 3 macam pesan Rasulullah. Ujian Nabi kita akan berburu bila hendak beruntung di sini di dunia, beruntung di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. 3 pesan Nabi. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, artinya dimanapun kemana aja, yang kalau bila kita takwa kepada Allah, Allah selalu memberi perlindungan kepada kita. Allah selalu memberi keberuntungan kepada kita. Ibarat takwa itu secara ringkasnya menggawi perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu secara ringkas. Banyak suruhan Allah yang kalau banyak larangannya. Nah kedua yang Nabi kita wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutkanlah setiap perbuatan yang kita sudah tagawi maksiat dengan gawian taat. Kita lawan Allah Ta'ala ada tagawi maksiat kayak apa supaya bagus. Jadi dengan kita berbuat taat kepada Allah, tamhuha, menghapus segala keburukan tadi di hadapan Allah Ta'ala. Bahasanya taubat. Setiap bermaksiat atau setiap ada dosa, kita bawa bertaubat, dosa itu dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kepada manusia kayak tujuan kita bakal sekadar baik, orang kayak apa ya upaya berbagusan bola dengan berbuat baik. Perbuatan baik itu Allah yang menghapuskan keburukan tadi. Ya, itu pesan Rasulullah. Yang ketiga, di Nabi kita wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia. Ini secara umum Nabi menyuruh pergaulilah manusia itu, kan manusia itu ada yang baik, ada yang kada. Kalau kita mempergauli orang baik dengan kebaikan itu wajar. Ini baik beneran aku aja, jadi aku baik juga. Nang luar biasa ini apa? Orang kada baik wan kita tetap baik wan inya. Itu nang istimewa. Dan itu nang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Nabi kita tuh waktu di Madinah kan banyak orang Yahudi kalau ada nang saban hari meludahi Rasulullah. Nabi hendak pulang ke masjid dirian, orang tuh hari di pinggir jalan, coba beludah kamu Nabi. Pernah Nabi marah ada disapu isi harus berjalan. Nah, sampai suatu hari ada terlihat lagi orang Yahudi kan di pinggir timbukan. Nah meludahi tadi. Kalau ditanya oleh Nabi, orang tetangganya mana sih yang masih ada berdirian di sini? Orang kayak kita mungkin maka ada lagi itu hapuk mudah matanya. Ya kan? Nah Rasulullah mencari ibu di mana orang yang masih berdiri sini. Padahal orang berdiri itu apa mau seorang. Saking pemaafnya Rasulullah ujar orang tadi ini dari orang Yahudi tadi jadi kada lagi berdiri malah dari Nabi. Kayak apa tindakan Rasulullah? Batu tukar Rasulullah di bawah sini nggak hilang ke rumah orang Yahudi tadi.
Sehingga ketika itu orang Yahudi ini melihat Nabi datang langsung menangis. Udarnya sampai hari ini aku garing, tidak seorang pun tetangga nama ilangi aku, tidak seorang pun keluarga nama ilangi aku, ikam hanya pamulaan. Nah, sehingga rahmat dari Rasulullah nih Allah memberi masuk Islam orang Yahudi tadi. Nah, jadi luar biasa. Wa khaliqin nasa, pergaulilah manusia di Rasulullah. Artinya orang baik kadang-kadang kita tetap kita berbuat baik kepada orang lain. Ya kan? Orang jahat kalau dibalas jahat juga jangan. Apa bedanya kita lawannya? Orang jahat kita jahat juga. Nah, atau orang baik kita berbuat baik itu masih standar. Artinya wajar orang baik kita baikin. Yang istimewa itu orang ada baik kita baik wannya. Nah itu sudah tingkat orang yang sudah diberi Allah pangkat derajat yang tinggi. Dan ini kada mudah. Ya mudah kada mudah doa. Tapi bila Allah menghendaki dimudahkan Allah, dikawalkan Allah. Nah, jadi istilahnya utamanya kita peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kawa mencontoh akhlak Nabi, antaranya tadi bersifat pemaaf, bersifat kurang lebih, bercerita dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW kita sabarataan hadir ini, terutama yang mengadakan acara ini, kemudian sabarataan dapat rahmat yang luas, dikabulkan Allah hajat dunia akhirat, dimudahkan Allah rezeki yang halal, yang mudah, yang luas, yang barokah, dan mudah berataan husnul khatimah dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan mudah berataan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW di dalam syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah mungkin dikasih itu aja biar kalau boleh. Mohon maaf, punya kebanyakan minta rela, kesadikitan minta rela. Mudah-mudahan ada yang kawal diambil manfaat, baik untuk sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Dan kemudian kita dikumpulkan Allah dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Udah banyak minta maaf, minta rela. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila terdengar Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syai'ulillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa salamatan min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Waqtu billahumma salamatan wa sihhatan wa afiyatan wa ghanimatan lana wal 'abidi wal hujjaj wal ghazati wal zawari wal musafirin wal muqimina fi barrika wa bahrika minal mu'minin wa qina wa iyyahum syarrul zalimin والباغين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, demikian tadi kita dengar bersama siraman kolbu dari Ustazah Misma Adi Ulun.
sangat menyentuh kalbu. Seperti embun pagi yang mengalami di tengah kandus. Ulun biasanya kalau mendengar ceramah cuma berkaca-kaca. Sekarang menetes, bukan sedih tapi terharu. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah juga berkah rahmat hidayah buat kami sekeluarga dan kita semua. Ulun dadakan pengen benar. Alhamdulillah bersedia dari Mama Tari. Kebetulan juga bersedia. Aku mencari kuliah. Tidak dapat. Mama Tari tidak dapat. Misma tidak dapat. Alhamdulillah sebenarnya ada. Allahu Akbar. Jadi ulunnya tahun ini dan ini juga pertama, semoga ulun juga nanti bisa selanjutnya kami. Amin, 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 amin. Insya Allah doakan rezeki tambah luas, lapang, berkah. Amin. Amin. Tapi sehat. Itu tadi ceramah dari Ustazah Misma, dilanjutkan dengan doa. Langsung kita tadi. Kita penutup, ya. Kita bersama-sama menutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ulun ahlul bait minta reda. Terima kasih banyak dunia akhirat. Minta maaf kesalahan kekurangan. Inilah kami manusia biasa bersempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil orang maksudnya habis hendak berapa hendak di jarangan itu nah. Apa yang hendak aku Aduh, baterai lemah.